Oh, Aisyah sholat dulu. Oke, silakan Aisyah sambil sholat. Felicia gimana udah selesai sholatnya, Felis? Thank you ya kemarin itunya diskusinya hebat nih. Nah, baik ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman, warjukni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada Kristina juga. Nih, Kristina baru bergabung. Ini ada yang jauh-jauh ya, Aisyah kalau nggak salah dari Medan ya. Selamat bergabung nih Aisyah. Kristina juga. Nah, ini kita dari berbagai belahan. Kakak izin share ya untuk materi hari ini, apa yang akan kita bahas. Nah, ini melanjutkan soal yang kemarin. Mulai dari bilangan kita sampai dengan nanti statistika. Hmm, nah, di sini ada soal nih. Tentukan nilai dari 11 pangkat 3 ditambah 3 kali 11 kuadrat dikalikan 22 ditambah 3 kali 11 kali 22 kuadrat ditambah 22 pangkat 3. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Ya, silahkan. Mm-mm. Ada ide nggak? Gimana gimana caranya? Berarti kita fokus ke bilangan berpangkatnya ya. Nah ini, oke. Ya, ada 11 pangkat 3 yang pangkatnya paling tinggi. Ini jelas soalnya kelihatan ya. Berarti ini kita ke Ya, Kak. 11 pangkat 3. Ya, oke. Sip, makasih feedbacknya. 3 dikalikan 11 kuadrat dikalikan 22 tambah 3 kali 11 dikalikan 22 kuadrat ditambah 22 pangkat 3. Nah, di sini otomatis kita gunakan bilangan basisnya dengan 11 pangkat 3. Nah, kenapa? Karena yang 22 ini bisa kita ubah. 22 itu tidak lain adalah 2 dikalikan 11. Sehingga 11 kuadrat ini dikalikan 11, ini kita bisa menghasilkan 11 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian 3 dikalikan 11. Nah, otomatis 22 ini kita ubah menjadi 2 dikalikan 11 kuadrat. Ditambah dengan 2 dikalikan 11 pangkat dipangkatkan 3. Nah, ini sama dengan 11 pangkat 3. Kemudian 6, 3 kali 2 ya, 3 pangkat 11. Ditambah, nah ini berarti 2-nya dikuadratkan menjadi 4 dikalikan 3 menjadi 12 dikalikan 11 pangkat 3 dan ditambah 8 dikali 11 pangkat 3. Nah ini berarti otomatis kita punya 1 dikali 11 pangkat 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 8. Halo Ibad, Assalamualaikum. Ya. Nah ini menjadi 26 dan ini ada 1. Jadi 27 dikali 11 pangkat 3. Nah 27 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Dikalikan 11 pangkat 3 ini menjadi 3 dikalikan 11 dipangkatkan 3. Ini otomatis menjadi 33 pangkat 3. Ini ya. Ada jawabannya? Berarti kita pilih jawabannya B. Mudah ya? Ini untuk soal bilangannya. Di sini kita baru hadir ada 8 orang. Oke. Nah, sambil mencatat nih adik-adik boleh ya. Nah, ini. Kemudian ini ada yang baru bergabung lagi. Syahira. Ah, ini Syahira juga. Oke. Oh, Gani Gazi. Assalamualaikum. Selamat bergabung ya. Nah, Alhamdulillah nih udah pada hadir. Udah. Gazi Gani dihitung dua ya. Karena walaupun dalam satu room.
Nah, boleh ya nanti juga misalkan mau pakai room masing-masing nih. Nah, biar layarnya tidak terbagi. Oh, ada yang join lagi. Jadi kita lanjutkan. Nah, kalau ini domain fungsi. Kita lanjutkan kembali untuk domain fungsi. Berarti kita mencari apanya? Daerah asal ya. Di sini kita punya fungsinya adalah fungsi kuadrat, tapi akar dari fungsi kuadrat. Berarti di sini kita punya fx sama dengan akar dari, nah ini, x kuadrat min 4x min 12. Ini adalah merupakan satu kesatuan. Syarat bilangan dalam bentuk akar, yaitu kalau ada suatu bilangan, ini syaratnya A-nya tidak boleh kurang dari 0. Ya, berarti A-nya harus lebih dari 0. Kalau A-nya 0 boleh enggak? Boleh ya. Kalau A sama dengan 0 boleh. Berarti syarat dari fungsi ini x kuadrat untuk domainnya min 4x min 12. Berarti kita punya syarat domain. Nah, ini harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Kalau dia negatif, menjadi akar negatif. Kalau negatif itu tidak ada bilangan real, karena di sini anggotanya anggota real. Tapi kalau yang akar negatif ini namanya imajiner. Jadi ini biasanya dituliskan ya AI. Jadi berarti imajiner ya. Nah, kemudian baru kita faktorkan, berarti faktor dari x kuadrat min 4x lebih besar sama dengan 12. Nah, ini berarti kita cari akar dari atau faktor dari min 12. Faktor bilangan yang kalau dikalikan, dia hasilnya min 12 berapa dikali berapa? Oke, ada yang tahu? 12 enam itu puluh dua 6 dikali 2. Nah, sekarang bagaimana 6 dan 2 ini kalau dijumlahkan, ini hasilnya adalah min 4. Berarti kita dua simpan kurangi 6. 2 dan min 6. Oke, makasih Febri. Berarti di sini ada 2 dan min 6. Faktor dari X-nya kuadrat yaitu X dan X. Berarti X plus 2 dan X min 6. Nah, di sini berarti kita punya yang pertama X plus 2 ini lebih besar sama dengan 0. X-nya lebih besar sama dengan min 2. Kemudian yang kedua X atau ya di sini X min 6 lebih besar sama dengan 0. X-nya lebih besar dari 6. Nah, kita cek ya daerahnya yang memenuhi. Berarti kita punya batasnya di sini min 2 dan 6. Nah, kalau kita masukkan 0 ke sini, kita cek nih daerahnya, domainnya. Pada saat kita cek 0, berarti kan 0 ditambah 2, 0 dikurangi 6. Berarti jadinya negatif. Nah, ini tidak memenuhi. Di sini daerahnya negatif. Coba kalau kita masukkan 1. Oh, ini juga negatif. Berarti untuk di antara, nah ini 0, min 2 sama 6, ini adalah, nah berarti yang memenuhi ternyata di sebelah kanannya, ya ini. Dan ini coba kita cek, kalau di sini kita selipkan negatif, berarti kan negatif 2 ini 0 memenuhi ya. Berarti kalau negatif 3, di sini jadi negatif, ini juga negatif. Negatif kali negatif akan menghasilkan yang positif. Oh, ternyata yang ini tidak memenuhi. Ternyata yang memenuhi adalah X kurang dari sama dengan min 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 6. Nah, berarti domain fungsinya
adalah, nah ini DF-nya ya, X sedemikian sehingga, nah X-nya kurang dari sama dengan min 2, dan X-nya anggota bilangan real. Nah ini ya, untuk penyelesaiannya. Ini ada yang bergabung lagi. Ini kemarin Alhamdulillah ya, sampai banyak. Ajikra selamat bergabung ya. Ini Adam, terima kasih ya. Kemudian di sini, nah sampai sini untuk menentukan domain, eh, jelas adik-adik? Mhm. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silahkan ya kalau ada yang ingin ditanyakan, kita sambil diskusi saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini, nah ini, pada koordinat kartesius, di sini terdapat ya segitiga ABC dengan koordinatnya yang A 2,3. Nah, ini A 2,3, B-nya 5,1 dan C-nya 4,6. Segitiga tersebut mengalami transformasi berturut-turut. Pertama, refleksi terhadap sumbu Y, rotasi 90 derajat ya. Kemudian ini searah jarum jam terhadap titik asal. Lalu ditranslasikan sejauh min 3,2. Oke, berarti kalau kita punya A 2,3. Pertama itu dia ditransformasikannya, direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti kalau refleksi terhadap sumbu Y. Nah ini. Berarti kalau refleksi terhadap sumbu Y posisinya jadi ada di mana adik-adik? Ada di sebelah kiri ya. Nah menjadi yang berubah apanya? Nah, aksennya ini akan menjadi min 2,3. Y-nya tetap ya. Kemudian dari sini dirotasikan. Berarti rotasinya yaitu searah jarum jam. Kalau searah itu berarti negatif ya, min 90 derajat. Nah, berarti yang pertama, kalau misalkan kita punya ini jadinya gimana? Kalau yang searah jarum jam, berarti ke kiri, ke kanan? Ke kanan. Ke kanan, bagus ya. Berarti kalau gitu dari min 2,3, dia dirotasikan ke kanan. Posisinya menjadi di Y-nya juga berubah. Jadinya di mana? Oke. Nah ini ya. Nah ini berarti di sini ada min 2,3. Nah ini A-nya. Nah, kalau ke kanan itu berarti menjadi apa? Min X, Y apa Y, min X? Coba nih adik-adik. Min 2,3. Nah, ini di sini titik A-nya. Berarti kita ke sini ya. Nah, ini menjadi, nah, berarti dia posisinya akan berubah, yaitu menjadi 3,2 ya. Nah, berarti di sini 3,2. Berarti yang berubah adalah ini adalah Y, min X ya. Nah, ini menjadi A aksennya. Kemudian dia ditranslasi. Berarti kalau gitu dia ditranslasikan lagi, digeser
sejauh min 3,2. Berarti min 3,2, 3 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke atas. Nah, ini menjadi 0,4. Betul tidak adik-adik? Coba. Betul. Ini betul. Nah, di sini setelah refleksi terhadap sumbu Y, koordinat A menjadi min 2,3. Betul ya? Kemudian setelah rotasi sejauh jarum titik min 2 menjadi 3,2. Oke, ternyata setelah transformasi 0,4. Oke. Nah, di sini katanya luas segitiganya berubah, mengalami perubahan tidak, adik-adik, setelah ini. Apakah akan berubah? Tidak, Kak. Tidak, sip ya. Terima kasih. Berarti di sini semua pernyataannya adalah benar. Untuk A, B, C, D itu adalah benar. Betul ya di sini adik-adik. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Hmm? Oke. Ya, boleh ya sambil mencatat ya adik-adik ya. Nah, ini untuk menunggu perpindahan soalnya. Nah, berarti kalau misalkan nih adik-adik untuk pendalamannya, kalau misalkan tadi ada suatu titik X, Y, ya ini rotasi paling ini yang harus kita hafalkan ya. Tadi min 90 derajat. Berarti ini berlawanan, ini menjadi ini Y, min X ya. Y, min X. Nah, kalau yang rotasinya 90 derajatnya positif, ini menjadi apa? Adik-adik ada yang tahu? Berarti ini Koma berlawanan. Y. Oke, menjadi min X, Y. Gitu ya? Seperti itu. Nah, itu yang perbedaannya. Coba koreksi kalau misalkan barangkali ada yang salah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini Pak Ahmad memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Ia mengetahui bahwa panjang kebunnya ditambah 5 meter, lebarnya dikurangi 3 meter. Berarti kan yang semula kita punya misalkan panjang ya, kemudian dan ada lebarnya. Ternyata lebarnya ditambah 5 dan lebarnya dikurangi 3. Luasnya menjadi, berarti yang pertama itu adalah PL dikurangi 15 meter persegi. Gitu ya, kalau berdasarkan cerita ini. Nah, sekarang jika panjangnya dikurangi 2, P dikurangi 2, lebarnya ditambah 4, luasnya bertambah menjadi eh, luasnya bertambah 28 meter persegi. Ya, ini ya. Nah, di sini Pak Ahmad berencana memasang pagar kawat di sekeliling kebun dengan biayanya. Nah, biaya pagar yaitu 4.000 maaf 45.000 per meter. Nah, ini berarti diselokan sepanjang. Nah, ini akan membuat selokan di sepanjang kebun yang kedua sisinya dengan biaya 60.000 per meter. Berapa total biaya yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad? Berarti kita harus mencari tahu dulu ukuran panjang dan lebarnya. Nah, gimana nih untuk mencari panjang dan lebarnya nih adik-adik? Berarti langkah yang pertamanya harus bagaimana dulu? Oke.
Dari sini berarti kita punya, coba kita uraikan dulu. P kali L-nya yang pertama, ini ada persamaan pertama, ada persamaan yang kedua ya. Berarti P kali L ditambah dengan 5L min 3P ya. Nah ini min 15 sama dengan PL min 15. Maaf. Ini. Nah ini PL min 15. Kemudian berarti kita selesaikan PL-nya habis ya. Menjadi, nah ini ternyata juga ini kita punya 5L sama dengan 3P ya. Nah itu, kemudian ini untuk persamaan yang pertama. Yang kedua, kita punya PL min 2L plus 4P sama dengan PL, oh ini, min 15 juga. Ini ada yang kelewat ya. Nah ini min 15 sama dengan PL plus 28. Bentar. Ini ada yang... Nah, di sini berarti kita punya ini 4P ya, sama dengan 2L ditambah 28 tambah 15, 43. Betul nggak? Coba bantu koreksi, ada yang salah nggak? Ini 4L min 2, 4P min 2L sama dengan, oh ini ya. Nah ini bukan min 15, nih yang keduanya, ini seharusnya berapa? Nah ini, di sini harusnya adalah, nah ini adalah min 8 ya. Karena diperoleh dari min 2 dikalikan dengan 4, yaitu ini min 8. Oh, berarti di sini bukan 43, tapi di sini adalah, nah ini 36 ya. Nah, berarti kita bisa gunakan nih substitusi. Dari sini kita punya di sini 5L sama dengan 3P. Kemudian 4L sama 4P kok 4L. Maaf, 4P sama dengan 2L plus 36. Nah, mana yang mau kita ganti? Oke, bisa jadi ya, kita yang paling mudah di sini L. Berarti kalau misalkan kita ganti L, di sini L menjadi, kita bagi 2, berarti ini 2P min 18 ya. Ini kita ganti yang ketiganya, nah berarti di sini kita punya L-nya berarti ini tetap diganti 5, jadi 2P min 18 sama dengan 3P. Berarti ini kita punya 10P min 5 dikalikan 18, yaitu berapa? 90 ya, sama dengan 3P. Nah ini berarti 7P kita punya 90. Betul nggak? Coba cek apakah ada yang salah. P sama dengan
Ini kan 36 kita bagi 2 ya. Ini menjadi 2P, ini kan menjadi min 18 L-nya. Ya. Berarti ini 90 kita bagi 7. 9 bagi 7, 1. Berarti sisanya ada di 20. 20 dibagi 7, yaitu berapa? 12 ya. Berarti 12, sisanya berarti 4. Oke, 12 berarti 2. Di sini 20, sisanya 6. 60 dibagi 7 itu 8. Oke, 12,86 meter. Nah, berarti kita cari kalau lebarnya itu adalah berarti 2 kali P dikurangi 18. Berarti ini 2 kali 12,86, 25,72 dikurangi dengan 18. Berarti 7,72 ya. Ini untuk luasnya, ini kurang lebihnya. Nah, kemudian di sini kita biaya pagar. Biaya pagar itu berarti kan sekelilingnya ya. Berarti total kelilingnya 2 dikalikan panjang dan lebarnya. Berarti kalau gitu 12 ditambah 7,72 yaitu 19, berapa ini? Kalau misalkan kita bulatkan 2 dikalikan dengan, nah ini udah 20 ya. 20,58 ya. Nah ini berarti kita punya 41,6 ya. Oke, 0,16. Ini meter. Berarti biaya pagarnya, nah ini ada pembulatan ya. Berarti 41,16 kita kalikan dengan biayanya di 45.000. Nah, boleh adik-adik bantu hitung. Berarti di sini berapa total biayanya? Yaitu di 1.800.000 kurang lebih 851.300 ya. Kemudian di sini ada biaya selokan. Nah, ini kita tambah dengan biaya selokannya yaitu 60.000 per meter dari panjang sisi kedua kebun. Berarti ini untuk biaya selokan yaitu 2 dikalikan dengan panjang. Berarti panjangnya itu tadi di 25 ya. 25,72 kita kalikan dengan 60.000. Nah ini. Ini kurang lebih totalnya di 1.543.200. Berarti nanti kita jumlahkan. Nah ininya. Ya. Nah ini kita jumlahkan. Menjadi total biayanya adalah. Nah ini kurang lebih 3.394.500 ya. Nah ini total pilihan untuk biaya tadi ya, pemasangan pagar sekeliling kebun dan selokan. Nah ini gimana nih adik-adik untuk soal yang ketiga ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada perusahaan startup nih. Di sini dia mengalami pertumbuhan pengguna mengikuti pola barisan geometri. Nah, ada yang tahu barisan geometri adik-adik? Nah, kalau barisan geometri berarti ciri khasnya apa? Yang membedakan apanya?
Berarti UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, ini adanya rasio ya. Nah, ini ya. Kemudian di sini bulan pertama ada 500 pengguna. Berarti suku ke-1 atau A-nya. Ini 500. Kemudian setiap bulan pengguna bertambah 40%. Berarti ini bertambahnya, berarti ini adalah rasionya. 40% atau 0,4 ya. Perusahaan mengeluarkan biaya operasional. Nah, kalau biaya operasionalnya dia mengikuti barisan aritmatika, tapi kalau ini adalah penggunanya. Nah, ini. Oke. Nah, biaya bulan pertamanya adalah di 10 juta dan setiap bulannya bertambah 2 juta. Jadi kalau untuk biaya, nah ini tadi ya, A-nya itu adalah 10 juta. Nah, berarti kalau barisan aritmetika, ciri khasnya itu bedanya. Bedanya adalah di 2 juta. Nah, sekarang jumlah pengguna pada bulan kelima. Berarti bulan kelima, suku kelima ya. Berarti kita hitung dikalikan dengan tadi A-nya 500. Berarti 500 kita kalikan dengan rasio. Rasionya tadi 0,4. Pangkatnya menjadi pangkat 4 ya, N-1 pangkat 4. Berarti kita hitung 500, ini mudahnya 4 per 10 dipangkatkan 4. Berarti, nah 4 pangkat 4 berapa? 64 ya, berarti 500 kita kalikan dengan 64, betul nggak? 4 pangkat 4. Coba 16 kali 16, oh salah nih. 4 pangkat 4 itu bukan 64, 4 pangkat 3 yang 64 ya. Berarti berapa? 4 pangkat 4, 16 kali 16. Boleh minta feedbacknya berapa? 196 ya. Betul nggak adik-adik? Ada yang menghitung di sini adik-adik? Oke. Berarti 196 per 10.000. Nah, berarti ini kita bagi. Nah, berarti ini kita punya 5 dikali 196. Berarti berapa ini? 9, 16 berarti 8 ya. Nah, ini dikalikan 5. Nah, ini ya. 9, 8 coba. Ctrl Z. Nah, ini. Berarti 4. Itu Yang mana? 256. 256. Oh, berarti bukan 196. Terima kasih feedbacknya dari siapa ini barusan? 16 kali 16. Oke, oh yang 196 itu 14 kali 14. Makasih ya. Nah, ini adik-adik di sini adalah 256. Berarti kalau begitu dikalikan 5. Nah, 5 dikalikan 256 berarti ini 0, bawah 3 ya. Berarti 5 dikalikan 5, 25 berarti 28. Nah, ini berarti tambah 2, 2 kali 5, 10 berarti ditambah dengan 2, betul nggak? Iya Kak, betul. Betul, berarti 1, 2, 80, benar nggak? Barangkali kakak ada salah ngitung. Betul, ini dibagi dengan 100, kita coret-coret. Berarti ini harusnya bertambah banyak ya nggak? Ada yang salah ngitung nggak?
Tiap bulannya pengguna bertambah. Startup pertumbuhan. Ini harusnya makin tinggi. Coba 0,4 dipangkatkan 4 berarti 0,0256 ya. 10 pangkat 4. Berarti ada yang salah ngitung coba. 500 dikalikan 0,0256. Ini benar ya? Berarti jumlah pengguna pada bulan kelima harusnya semakin, coba kita cek lagi. Iya, betul. Salah ya ini ya. Oh, ini suku kelimanya. Karena ini jumlah, betul-betul. Karena ini jumlah, berarti kita pakainya berarti deretnya SN. Berarti SN sama dengan A dikalikan R 1 min R pangkat N ya. Nah ini, R pangkat N per 1 min R. Nah ini yang betulnya. Berarti ini suku kelimanya boleh sih nanti kita tambah-tambah ya. Berarti ini pertambahannya. Nah ini berarti ini kita ganti ya adik-adik. Untuk yang ini suku kelimanya udah betul. Ini menjadi, hmm, cuman nanti ini akan beberapa kali kerja. Berarti ini di 12,8. Nah ya, ini kemudian nah ini untuk SN-nya. Berarti ini kita punya ini SN berarti 500 dikalikan 1 dikurangi 0,4 pangkat 5 ya. Dibagi 1 dikurangi 0,4. Nah ini. Nah ini menjadi 0,6. 500 kalikan 0,6 pangkat 5 dibagi 0,6. Coba berarti ini menjadi 500 dikalikan 0,6 pangkat 3. Nah, kalau 0,6 pangkat 3 berapa ini? Ini harusnya menjadi lebih besar lagi ya. Nah, ini totalnya itu ada di 3.500. Nah, ini. Totalnya 3.552. Ya. Ini totalnya berarti ini salah ya yang pertamanya. Coba kita cek. Berarti 6 kali 6, 36 berarti 216 ya. 216 dikalikan dengan 500. Seperti itu. Oke. Kemudian total pengguna 4 bulan pertama adalah 2.100. Nah ini. Nah ini juga salah ya. Nah ini. Ini karena ini 3.000 ya ini ya. Nah otomatis ini juga sama di 2.000. Nah ini untuk yang keduanya salah. Ini benar ya. Ini tadi 0,5-nya. Kemudian nah ini biaya operasional bulan ke-6. Ini adalah 20 juta. Nah, pertamanya ini kan di suku ke-6-nya, berarti di sini untuk biaya ke-6-nya adalah pertama ini 10 juta ditambah dengan 6 dikurangi 1 dikalikan 2 juta. Berarti dalam juta aja ya. Gak apa-apa ini. Berarti ini tambahannya Kak. Nah, ini 10 juta. Berarti ini menjadi
22 juta ya, gitu kan. 6 kurangi 5, 10, berarti 10 tambah 10, betul ya, di 20 juta. Oke, berarti ini pernyataan yang ketiga benar. Kemudian total biaya operasional 6 bulan pertama. Nah, ini berarti kita cari S6-nya. Berarti di sini kita punya A ditambah suku ke-6, gitu ya. Nah, ini kita kalikan dengan 6 dibagi 2. Berarti kita kalikan 3. Berarti A-nya tadi 10 juta. Nah, ini ditambah dengan suku ke-6-nya 20 juta. Ya kan? Nah, ini kemudian kita kalikan dengan 3. Berarti betul ya, di 90 juta. Nah, berarti untuk total biayanya itu adalah 90 juta nih adik-adik. Berarti pernyataan yang benar adalah hanya pernyataan 3 dan 4 ya. Jadi kita beri kesimpulan yaitu pernyataan 3 dan 4. Sampai sini gimana nih adik-adik untuk perusahaan startup ini? Akan ada yang ditanyakan dulu nggak? Udah cukup? Oke, selamat bergabung nih. Ada yang baru bergabung ya. Hafi ya. Nah, ini kemudian ada siapa lagi nih? Oh, ini Aisyah ya. Aisyah kelempar lagi. Oke. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kita ke peluang nih. Tadi kita sudah ke eh, barisan geometri dan nah gimana? Ada masalah nggak untuk barisan geometri dan barisan aritmetika ini nanti ada kaitannya dengan deret ya, deret aritmetikanya dan dengan deret geometrinya. Nah itu kemudian di sini kita lanjut untuk soal nomor 29 nih kalau misalkan agak ini ya kotretannya karena kakak ininya terpisah-pisah nih. Nah, ini paling kita ganti warna aja ya. Ini sekaligus gitu. Oke, nah ini untuk peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau 9 pada pelemparan dua buah dadu. Nah, ini mudah sekali. Kalau pelemparan dua buah dadu banyak ruang sampelnya ada berapa? 36, Kak. Ya, sip. 36 banyak ruang sampelnya. Sekarang yang jumlahnya 6. Berarti N6 itu ada berapa? 15, 42, terus berapa lagi? 33, betul nggak? 15, 51, terus 24, 42. 2, Ada lagi nggak terus 33. jumlah? Udah. 33, udah ya. Yang jumlahnya 9, apa aja? Terima kasih nih feedbacknya. Yaitu, 54, ya makasih, 54, 45. Ada lagi nggak? 63, Iya, 63, terus 36. 36. Ada lagi? Kayaknya 72. udah ya. 7 ada mata dadu 7? Enggak deh. Nah, itu ya, hati-hati ya. Mata dadu itu kan sampai 6. Oke, berarti kita hitung jumlahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 4, 4 dan 5. Berarti totalnya ini yang muncul adalah 9. Berarti peluang muncul mata dadu 6 atau 9, nah, adalah ini dijumlahkan ya, yaitu 5/36 ditambah 4/36, yaitu 9/36. Ada nggak jawabannya? Adik-adik. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Pilihannya yang? Nah, Ya, Kak. ternyata yang C C, Kak. ada. Sip ya, kita sederhanakan menjadi 1/4. Bagus ya.
Adik-adik lancar nih di sini untuk di peluang. Mudah ya untuk peluang. Oke. Nah, ini ada soal nomor 30 nih. Ini hamil nih. Ini Ibu Diana diperiksa USG mengatakan mengandung anak kembar 3. Nah, kalau kembar 3 ini peluang Ibu Diana melahirkan 2 anak perempuan. Berarti 2P, 1 laki-laki ya. Ini peluangnya berapa? Kalau 3 anak, berarti kita tentukan dulu nih ruang sampelnya dulu. Kalau kembar 3 apa aja? Berarti perempuan semua, ya kan? Ketiga-tiganya. Tahu laki-laki semua, ya enggak? Kemudian apalagi? P, P, L, perempuan-perempuan baru laki-laki, perempuan laki-laki baru perempuan, kemudian laki-laki, perempuan, perempuan, ada lagi nggak yang terlewat? Bisa jadi laki-laki, laki-laki, perempuan, terus ada apa lagi? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang terlewat? Satu lagi? LPL. Iya, LPL. Jadi semuanya ada 8, banyak ruang sampelnya. Yang diinginkan adalah 2 perempuan, 1 laki-laki. Berarti 2 perempuan, berarti ini 1, 2, 3 ya? Nah, berarti ternyata peluangnya adalah ini nilai peluang 2 perempuan, 1 laki-laki, yaitu 3/8. Ada nggak jawabannya? 3/8 yang mana? 0,3 bagi 8? 3 ya? 3/7/5. Jawabannya berarti ya A. Berarti untuk soal peluang gimana? Mudah? Mudah ya? Nah, di sini untuk nomor 8. Operasi hitung. Nah, ini gimana nih? Perlu dibahas nggak yang ini? Atau mau di-skip aja? Gimana adik-adik untuk soal nomor ini? 8. Mhm. Yaitu gimana? Min 15 tambah 9 dibagi 0,3. Oh, ini harus dipasang-pasangkan ya. Berarti min 15 ditambah 9 dibagi 0,3 itu berapa? 9 bagi 3 kali 10, berarti 30 ya? Dikurangi 10. Berarti hasilnya 5. Berarti yang satu pasangannya dengan A. Kemudian yang 2. Berarti min 20 ini min 10. Min 10 min 15 berarti ini 0. Kemudian yang tepat ya. Berarti ini 5 ditambah, nah ini min 15 dibagi min 3 berarti 5. 5 ditambah 5 dikurangi 25. Berarti menjadi min 15. Aku salah ngitung coba. Min 15 bagi min 3 dulu kan ya. 5 ya, berarti ini nggak ada yang matching. Hasilnya min 15. Kemudian min 10 dikurangi 15. Nah ini, min 15 dikali 20%. Berarti min 10 dikurangi 15 dikalikan min 20% itu adalah 1/5 ya. Berarti min 3. Min 3 ditambah 10. Min 13 berarti min 3. Berarti yang 4 pasangannya dengan C. Coba kita cek yang ini kakak ada salah ngitung nggak? 5 ditambah min 15 dibagi min 3 berapa? 5 bukan? Adik-adik coba bantu kakak feedbacknya. 5 tambah 5 jadinya 10. 10 dikurangi 25 yaitu min 15. Mungkin ini min 15 kali ya. Berarti pasangannya 1A, 2B. Nah ini ya,
Ini kayaknya min 15 kali ya di soalnya. Nah, baru 4 dengan C ya. 4C, 3 dengan D gitu ya. Nah, itu. Ini kalau ini baru nanti ada jawabannya. Ya, ini jawabannya ya B. Oke. Nah, sekarang nomor 7. Paman memiliki kebun dengan luas 1 hektar. Setiap 6 bulan, Paman memanen sebanyak 45 kuintal. Berarti 6 bulan, ini lamanya, kemudian ini banyaknya ya. Ini panennya. Berarti ini 45 kuintal. Oke. Kemudian satu pohon jeruk mampu menghasilkan 30 kg jeruk. Satu pohon itu adalah 30 kg. Ini lamanya 6 bulan ya. Nah, ini agar hasil panen selalu maksimal, memberi pupuk untuk setiap pohon sebanyak 200 gram setiap bulan. Berarti ini pupuknya 200 gram per bulan. Banyak pupuk yang dibutuhkan Paman selama 6 bulan. Kalau 45 kuintal berapa kilogram ini? Berarti, nah ini otomatis kita harus mencari berapa pohonnya ya yang apa? Ada supaya menghasilkan 4.500 kilogram dari satu pohonnya 30 gram. Berarti ada berapa pohon semuanya? Nah, ini 4.500 dibagi dengan 30, yaitu di 150 pohon. Nah, kalau ada 150 pohon, berarti tinggal kita dikalikan dengan 200 gram per bulan, dan jangan lupa dikalikan 6 bulan. Nah, berarti 15 kali 2, 30, berarti kita punya 30.000 gram ya. Terus Dikalikan 6. dikali 6 jadi 180.000 Kak. 80.000 gram, berarti ini sama saja dengan 180 180 kilo. kilogram. Ini ya, mudah ya. Berarti untuk yang soal ini. Nah, oke. Makasih ya, ini feedbacknya. Dari siapa barusan? Hafi Kak. Hafi, selamat bergabung kembali Hafi. Ini soalnya jelas nggak yang ini nih? Kayaknya harus diperbesar ya. Kakak nggak bisa ngelihat. Adik-adik jelas nggak? Coba. Jelas Kak. Jelas? Coba deh boleh. Oh, malah. Oke deh. Segini aja. Kakak yang buka kacamata aja deh. Nah, di sini coba bantu dibacakan siapa yang jelas kelihatan untuk analisanya. Ini Pak Guru membuat permainan operasi hitung bilangan. Skor 2 bolanya untuk berwarna kuning. Skor min 2 kuning ya. Ini bola kuning min 2. 2 untuk berwarna hijau. Nah, skor berapa ini? Oh, merah. Merah itu skornya min 2. Kuning itu skornya 2. Oh, kebalik ini. Ya, berarti merah itu adalah min 2. Kuning itu adalah 2. Hijau itu adalah minus apa plus? 5 ya, positif ya. Kemudian Siap, setiap positif 5. Oke, sip. Setiap kelompok mengambil 10 bola secara acak. Hasil pengambilannya seperti ini. Nah, setiap pengambilan bola dikalikan dengan skor setiap warna bola. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Berarti kalau begitu kelompok 4 yang benar
memperoleh skor yang paling rendah katanya. Betul nggak? Berarti yang kelompok 1 berapa? 4 kali min 2, jadi berapa ini? Min 8, Min Kak. 8. Yang ini 3 kali 2, 6, 6. Ini 3 kali 5, 15. 15. Berarti totalnya kelompok 1, 13, Kak. 13. Kalau kelompok 2, berarti ini Min 6, min 6, kemudian 10. 10, Nah, ini 10, juga 10. Jadi skornya 14, yaitu Kak. 14. Berarti kelompok 3, min 6, 6, 8, terus 8, 15. 15. Oke, berarti maaf, ini kali 5 ya. Nah, ini 15. Berarti kalau begitu skornya menjadi 17, Kak. 17. Kalau kelompok 4 jadinya berapa nih? Min 8, Mm-mm. Min tambah 8 8, tambah 8, tambah 0 ya? 10. Iya, tambah 10. Jadi 10, Kak. Berarti 10. Betul ya, kelompok 4 yang paling rendah ternyata, adik-adik. Kemudian selisih skor yang diperoleh kelompok 2 dan kelompok 4 adalah 7. 2 dan 4. Betul salah? Salah ya. Harusnya kelompok 3 dan 4. Betul? Kelompok 3 memperoleh skor paling tinggi dibanding kelompok lain. Betul? Tuh ya. Skor akhir yang diperoleh kelompok 1 adalah 14. Salah, Kak. Salah. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan pernyataan 3. Yang B. 1 dan 3. Sip ya. Kita pilih yang ini. Oke, terima kasih Hafi. Ya, dan adik-adik yang lain ya yang menyimak boleh nih. Coba nih ini gambarnya cuman begini doang. Nah, ada apa aja di sini nih? Ada diskon bertingkat. Harganya 250.000 semula. Nih, semula 250.000. Pertama diskonnya 30%. Berarti yang harus dibayarnya berapa? Berarti ini dikurangi dengan 250.000 dikalikan dengan berapa? 30 30%. persennya. Berarti berapa jadinya? Pertama ini hasil yang harus dibayarnya ya kan? Nah, ini 250 dikurangi 75.000, betul nggak? Betul nggak ini? Betul, Kak. Betul ya? Iya, Kak. Nah, berarti ini di 175.000. Dikurangi lagi diskonnya. Diskonnya dari mana 20%-nya? 175.000 kali 20% gitu kan? Betul? Nah, ini menjadi Betul, Kak. 175 dikurangi dengan 35.000. 35.000. Berarti 140.000 ya. Harga baju setelah di diskon. Berarti harus bayar 145.000. Ada jawabannya? Ada ya? Oke. Adik-adik. Nah, ini boleh nih. Ini ada. Wah, ini masa jenis nih. Ini soal apa ini? Ada hubungannya dengan apa ini? Oke. Nah, ini di sini ada bola. Ini atletik ya, bola apa ini namanya? Lempar tolak peluru. Nah, ini terbuat dari kuningan, itu berat banget ya bola besinya. Nah, ini untuk senior putra ini 7 kilogram dengan diameternya 14 cm. Di sini massa jenisnya adalah M per V ya. Rho itu massa jenis, ini ada pelajaran di fisika ya.
Kemudian volume benda ya ini. Massa jenis bola besi tersebut adalah, berarti massa jenisnya berapa nih? Berarti kita punya massanya 7 kg. Berarti volume bola itu bagaimana? Yaitu 4/3 per 3 kali pi I R pangkat 3. pangkat 3. Berarti 4/3 dikali, ini mau pakai 22/7 boleh, mau pakai 3,14 boleh. Tapi karena ini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 ya. 7. Oke, bagi berarti kita punya ini 22 dibagi 3, berarti ini 7,3 ya. Nah, otomatis kita kalikan berarti 4 dikali 7 kali 7. Berarti berapa? 49 kali 4. Atau ini aja dulu. 4 kali 7,3. 2 berarti ini 29,2 kali 7 kali 7. Ini biar mudah ya. Berarti 4, 1 berarti 63, 64 bawah 6. Ini 204 kali 7. Berarti menjadi 4 kali 7 berapa ini? 8 bawah 2 ini 30. Ya ini bawah 2 lagi. Berarti ini 2. 1430,8 Kak. 420,8. 30 ya? 30 Kak. 30 iya, maaf ini. Ini salah menulis. Nah, oke, ini ininya volumenya ya. Berarti kita punya, nah ini meter cm ya, cm kubik ya. Sementara ini harusnya meter kubik, berarti diubah ke dalam meter kubik. Berarti volumenya menjadi 1430,8 dibagi berapa nih? Kalau dari sentimeter ke meter, cm kubik, senti ke meter berapa? 100 ya? Berarti Iya Kak. 100 pangkat 3 ya? Iya nggak? Iya. Berarti dibagi 100 pangkat 3. Berarti sama saja dengan eh, 100 pangkat 3 1 itu juta. menjadi 1 juta. Berarti dibagi 10 pangkat min 6 ya? Betul nggak? Berarti kan 1430,8 dikali 10 pangkat min 6, betul nggak sih? Atau 1,4308 dikali 10 pangkat min 3. Ya, ininya. Nah, berarti tinggal kita bagi nih rho-nya. Berarti 7 per 1,4308. Nah, ini kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau ke atas berarti menjadi positif ya. Nah, ini 7 dibagi 1,4. Anggap aja boleh nggak dibulatkan 14? Atau 1,4 boleh ya? Jadi 20 betul nggak? Oh, ini nggak dibulatkan bahkan. Ini disederhanakan aja, ini menjadi massa. Betul ya ini massanya. Coba berapa hitung adik-adik? 7 dibagi 1,438. Hasilnya berapa? Bantu hitung, boleh pakai kalkulator ya adik-adik. Nah ini. 4,8923 Kak. 4,89 92. 3. 4,892. 23. Ini berarti 23 ya kali 10 pangkat 3. Nah, di sini tuh mana nih yang mendekati? Coba, ini jadinya 4 per berapa ini? Kelihatan dengan jelas nggak? 4 per 462. 3 per 616. 4
Masa 7. Oh, bisa ngitungnya berarti seperti ini adik-adik. Kalau mau langsung. Berarti di sini rho-nya M per V-nya boleh kayak gini nih. Berarti 7 dibagi 4/3 dikalikan. Tadi ya, 22/7 kali 7 kali 7. Nah ini. Berarti ini kita punya tetap aja ya. Coret-coret. Ini 7 dikalikan 3. Ah, gitu. 7 kali 3. Ini 4 kali 22. Berarti 88. 8. Iya betul. 4 kali 3 kali 7. Ini 7-nya juga bisa kita coret ya. Kita bagi 7 lagi. Nah, ini dia. Berarti 3/88 kali, nah ini 10⁻3. Ini yang betulnya nih. Ini kan kali 10⁻6 tadinya. Nah ini 3/88 nggak ada. Yang ada 3/616. Coba salah di mananya? Ada kesalahan? Apakah ini ada 3 bola? Jadi kita hitung harus tiganya. Ini udah betul. Oh iya, ini R-nya pangkat 3 kurang 1 ya. Dikali 7 nih, satu lagi. 7 kali 88 berapa? Di 616 ya. Betul ya. Ini pangkat 3, berarti jadi 3/616 dikali 10⁻3 kilogram per meter kubik. Nah ini, berarti ini caranya seperti ini ya. Jadi yang paling mudah nih pakai yang di atas ya, adik-adik. Nah ini supaya tidak banyak pembulatan. Nah ini kita pakai yang rumus yang ini nih. Oke. Nih. Kayak, nah tadi kalau misalkan kita ngitung, ini udah lumayan. Ya. Sekarang ini nomor 14. Nomor 11. Ini ada Conan bermain ke rumah Nobita. Jarak yang Conan tempuh adalah akar 2 sama dengan 1,4. Ini kelihatan nggak soalnya, adik-adik? Jelas? Coba sebentar. Nah, ini nih. Kalau ini mungkin bisa lebih jelas lagi adik-adik ya. Nah, ini. Ini rumah Conan. Ini ada rumah Nobita. Rumah Conan dengan sekolah itu di 8 kilometer. Kemudian rumah Nobita dengan sekolah 4 kilometer. Berarti jarak yang ditempuh Conan apabila Conan bermain ke rumah Nobita. Berarti dari sini berapa ini jaraknya? Berarti Conan ke Nobita yaitu akar dari berapa ini? 8 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat, betul nggak sih? Adik-adik? Yuk, berarti di sini Pitagoras nggak? Pitagoras. Berarti 64 dikurangi 16 yaitu akar 48. Akar 48 itu adalah yaitu 16 akar 3 ya. 16 kali 3 berarti ini adalah 4 akar 3. Berarti 4 dikalikan dengan 1,73. Nah, ini berapa jadinya?
Ini 12 berarti 9 2 berarti 6,92 kilometer ya. Ini soal yang termasuk mudah ya. Nah ini. Selamat bergabung lagi ya adik-adik ya yang baru bergabung. Oke. Nah ini nih. Ini lumayan nih ada dapur, ada Dena. Nah di sini gambarnya dengan skala 1:100. Kemudian berdasarkan denah tersebut, di sini tentukan katanya benar atau salah untuk pernyataan berikut. Ukuran rumah tersebut 7 meter kali 10,5, betul nggak? Panjangnya ini berapa? 200, 300, 300, berarti? Ataukah kakak salah lihat? 300 700, Kak. dengan 700, iya. Oh 200, 200, 300 ya? Betul. Lebarnya ini adalah 700, berarti 7 meter. Kemudian panjangnya. Kelihatan adik-adik? 300 berarti 900, 1050 ya. Ini adalah 1050 cm berarti nah ini 10,5 meter ya. Berarti betul ya ukurannya ya. Pemilik rumah ingin memperluas area dapur katanya. Ini dapur nih. Dengan memanfaatkan sisa tanah bagian belakang seperti tampak pada gambar menggunakan konsep open kitchen. Nah, ini berarti ada di 150 cm, 1,5 meter. Luas area dapur setelah diperluas adalah 6 meter persegi. Berarti dapurnya panjangnya tadi 3 meter. Jadi luas dapur 3 dikalikan dengan, nah ini menjadi 3 ya. Betul nggak? 3 meter panjangnya, lebarnya 3 meter. Ya, berarti ini adalah 9 meter persegi dengan setelah diperluas. Kan asalnya 3 dikalikan 1,5 ya. Oke. Kalau 3 dikalikan 1,5 di 4,5 ya. Nah ini adalah untuk area dapur. Berarti ini salah ya. Yang ketiga, luas teras rumah adalah 7,5 meter persegi. Nah, ini teras. Oh, teras itu berarti dari sini ke sini ya. Berarti di 500 ya. Teras itu panjangnya. Ini luas teras berarti panjangnya 505 meter. Kemudian, nah ini. Teras itu berarti sampai 100. Teras itu yang semua nggak sih, Kak? Dari ujung Iya ya, sampai ini apa ini? Ini pintu 700. kali ya? Iya, betul ya. 700 sampai dengan 150 karena ini kayak pintu ya, gerbang mungkin ya. Iya, Iya, Kak. itu juga tadi kakak juga ragu-ragu nih di sini nih. Kita kejebak di sini nih di pintu nih. Kakak terjebak di sini. Terima kasih nih ininya ya. Nah, ternyata ini adalah di 7 ya, 7, tetap 7 7. ininya tetap kali Terus 1,5. itunya dikali 1,5. Hasilnya Jadinya 10,5, Kak. berarti salah ya. Salah, Kak. Yang ini salah. Berarti yang benar hanya 1. Ada nggak? Nggak. Masa sih benar? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Coba kakak salah ngitung nggak sih? Atau ini mungkin 5 kali 1,5 ternyata terasnya sampai sini. Hafi, ya nggak? Kalau ini baru benar. 7,5. Ya, jadi benar, salah benar. Ini ada jawabannya, berarti terasnya sampai sini doang nih. Sampai batas yang hitam. Mungkin ini jadi tahan kosong, bisa jadi taman atau apa. Nah ini baru, yang ini yang betul ya. Ini terasnya sampai sini doang nih. Nah itu, berarti yang ini benar. Berarti jawabannya benar, salah, benar gitu Vi, ternyata Vi. Kalau melihat jawaban, ya nggak?
Iya, Kak. Ini tuh bisa berbagai beberapa kemungkinan. Nah, ini cara membaca soalnya. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk grafik nih. Hubungan antara waktu dan jarak yang ditempuh. Mobil. Kalau 0, waktunya. Kemudian kalau waktunya 2 jam. Berarti dia menempuh di 75. Bener nggak sih? Oke. Ya. Kemudian, nah jarak yang ditempuh jika menempuh perjalanan 6 jam. Coba kita cek 6. 6 di sini nih. Nah, ini nih di sini. Udah pakai garis deh, nggak kelihatan. Nah ini, nah ini, tek tek, ini. Sebentar. Nah, ini. Nah, 6 jam itu sini nih. Tek. Iya, terus sini. Hop. Eh, kurang ke atas. Jet. Nah ini, berapa ini jadinya? Susah banget ya. Bikin garis lurus ternyata. Nah ini. Nah ini deh. Nah ini nih. Nah ini berapa nih kalau 6 jam? Kalau 2 jam ini di 75. Ini boleh nggak kalau kita kalikan kelipatannya? 2 jam ini 75 kilometer. Berarti kalau 6 jam tinggal kita kalikan 75 kali kelipatannya. 3. Jadi 225 kilometer pas ya. Di tengah-tengahnya ini anggap aja lurus nih. Berarti jawabannya adalah tapi di sini adalah di 235. Kita ambil yang mendekati yang mana, yang 225 apakah yang 230? Nah, berarti kita ambil ya mendekati ya. Yang mendekatinya 130. yaitu di 230 ya. Nah, kita pilih yang ini aja deh. Karena kalau ke 235 kejauhan juga ya. Ini nomor 14, ini juga produksi sepatu di sini mencapai 1.250 pasang. Setelah hari keberapa? Kalau ini dikaitkannya dengan apa ini? Hari ke-1 berarti F1, ini berapa ini? F0-nya di 50. Ya, fungsi nggak ini? F1-nya, F0 nggak ada ya? Oh, nggak ada, Kak. Adanya F1. Ah, iya ternyata belum diproduksi. Adanya F1. Salah-salah. Maaf nih. Salah mata. Makanya U bukan sih, Kak. Karena memang geometri atau tetap fungsi. Coba, Barisan coba. Kita aritmatika. lihat. Bagus. Ini ada kaitannya juga dengan geometri atau kita cek ya Aritmatika, Kak. pertumbuhannya aritmatika. Dia garis lurus. F1 50. F2-nya yaitu di 100. Oh, ini pertumbuhannya tetap ya Ya, di jadi 50 U1, 50. U2 gitu, Kak. Betul sip. Produksi sepatu mencapai 1.250. Ini SN atau UN? UN-nya ya. UN, Kak. Berarti UN. Berarti UN-nya 1.250 sama dengan A-nya tadi kita punya 50 ya. A ditambah N-1 kali B, ya kan? Berarti 50 ditambah, tadi selisihnya 50, berarti 50 N min 50 ya. Berarti 1.250
sama dengan 50N. Berarti N-nya 1250 dibagi 50. Berarti N-nya berapa? 25. Berapa? 25. 25. Berarti di sini 25 hari ya. Oke, sip, betul. Ini fungsi yang ada hubungannya dengan UN. Betul ya, berarti ini C ya. Oke, sip. Kemudian yang nomor 15 nih. Berarti adik-adik udah lancar nih, udah terbiasa nih. Di sini kecepatan rata-ratanya untuk, nah ini beda-beda ya. 1 minggu ke 1, 45 km per jam, waktunya X jam. Nah ini katanya jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Berarti kalau gitu, kalau setiap, berarti harus kita cari hitung rata-ratanya. Betul nggak? Betul, Kak. Berarti kalau ini 60, ini 1,5. Berarti 60 km, berarti waktu tempuhnya berapa? 1,5 jam itu 60 60. dikali 1,5. Berarti jadinya 90 km ya? Ya. Mm-mm. Berarti untuk yang kedua 90 kilo. Berarti di sini waktu tempuhnya berapa? 2 jam. Berarti kan, oh, Gimana ya? oh ini jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi. Oh, setiap minggu. Berarti ini kan nggak ini ya. Berarti, oh, berlatih menempuh jarak yang tetap dengan kecepatan berbeda. Kalau jaraknya tetap, ya udah pasti ini salah ya. Karena ini di 90 km. Berarti ini waktunya adalah 2 jam. Betul nggak? Karena ini harus menempuh 90 kilo. Kemudian ini kalau 3 jam, berarti ini kecepatannya 30 km per jam. Nah, kalau yang ini 75 km per jam, berarti supaya jadi 90, waktu tempuhnya berapa Z-nya? Karena dia jaraknya tetap nih. Di sini ada kata jarak yang tetap. Nah, ini yang harus kata kuncinya ya. Berarti 90 per 75 berapa 75, ini? 1,2, Kak. 1,2. Berarti ini 1,2 jam. Nah, di sini kecepatan minggu ketiga adalah 30 km per jam, betul ya? Selisih waktu pada minggu ke-1, minggu ke-4. Minggu ke-1 berarti 120 menit, betul nggak? Dikurangi, ini 1,2 jam ya? 1,2 jam itu berarti berapa menit? 72, Kak. 72. Berarti kurangi 72, betul ya? 48 menit ya? Oke, berarti ini betul. Jadi yang betul adalah pernyataan 2 dan 2 3. dan Yang 3. C ya. Sip ya. Nah, ini nih hati-hati nih kita. Tadi ya. Nah, kemudian, ternyata latihan mandiri nih pas nih adik-adik. Berikutnya, ini untuk latihan mandirinya mau dikirim ini atau mau dikirim linknya? Ininya aja ya. Udah ada di grup belum adik-adik untuk latihan mandirinya? Adakah yang sudah melihatnya? yang buat hari ini, kayak yang dari Canva Iya, itu, Bu. iya, buat hari ini yang dari Canva udah ada Udah, kalau nggak salah udah ada deh, Kak. Di satu link yang sama semuanya kan? ya di satu link Iya. yang sama. Oke, sip. Nah, ini kalau misalkan adik-adik belum, nanti ini kakak kirimkan ininya ya, file kotretannya. Nah, ada sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu yang ditanyakan? Boleh adik-adik? Ini kakak stop share dulu deh. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Makasih nih Hafi, Anas, Kristina, Mikail, ya Adika, Sahrul, Azikra, kemudian Syarah, Aisyah, Adam, Felicia, Ibad masih ada, Mikail, Gani Gazi, sip. Ya, kita, oke. Adik-adik, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada nih, boleh kita open cam semuanya yuk adik-adik.
Hafi, Lamanda, Azikra, Gerald, Sahira, Adika. Ada yang nggak hadir, yang kemarin malam hadir itu lumayan banyak ya. Ada berapa orang? 17. Siapa nih yang nggak hadir malam ini? Oke, sip. Mana Ganinya? Yuk, Kristina, dan Syahira, Sahrul, Aisyah. Oh, Atifa, Almira ya, yang belum bisa join. Syahira, Kristina boleh? Bisa open cam-nya? Makasih Aisyah. Sip, mana Aisyah, Syahrul? Sip ya. Oke, adik-adik. Semakin dekat ya waktu TKA-nya, gimana nih perasaannya? Oke, kita foto bareng dulu. 3, 2, 1. Boleh adik-adik? Mana? Gaya kamu banyak mau gaya bebas nih setelah 4 jam adik-adik belajar TKA satu hari ini. Bagaimana coba ekspresinya? Ya, gimana? Dan sudah mengerjakan tugas mandirinya? Nah, ini sebenarnya adik-adik dilatih ya. Adik-adik ini waktu SMP, nanti SMA itu akan terbiasa, apalagi nanti kuliah. Ini akan menjadi luar biasa. Orang lain itu bersusah payah, adik-adik nanti, oh aku udah biasa kok seperti ini ya. Itu kerennya adik-adik. Kakak salut ya buat adik-adik semua. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Ini kalian semangatnya luar biasa dan atensinya. Sampai ketemu di hari Kamis dengan kakak dan ketemu dengan kakak-kakak yang lain ya. Sampai mendekati hari apa? Hari Sabtu ya, nanti TKA hari Senin. Oke, sip. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga adik-adik menjadi yang terbaik semuanya ya di sekolahnya ya untuk TKA kali ini. Bye bye ya. Yuk, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Makasih banyak banyak, Kak. ya. Kasih banyak Kak. Izin pamit. Oke, Assalamualaikum. sip. Kak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. BTW, Kak, kalau Boleh, misalnya boleh. grupnya itu Mm-mm. di kayaknya aku belum join deh grupnya. Belum apa? Belum join grup yang dimaksud kakak tadi, soalnya kalau misalnya link buat latihan mandiri kata kakak itu ada di grupnya kan. Nah itu kayaknya aku belum di grupnya. Oh, oke. Kalau misalkan enggak, biasanya coba kita cek apakah ada di grup. Hanya grup mentor, ataukah memang di... Kemarin tapi udah terbuka nggak? Ada yang per hari nggak, Felis? Atau emang udah semuanya ada kebuka? Nah, ini untuk link mandirinya. Kakak kirim coba ya. Nih, coba cek lagi sama Felicia. Sebelum, ini ya, sebelum nanti adik-adik ini. Coba cek dulu. Nah, ini. Ini tuh ada yang sekaligus bahasa Indonesia, tapi adik-adik fokus ke yang SMP-nya aja ya. Udah bisa dibuka, Felicia? Coba cek. Syahira nih, seneng ya kakak dengan adik-adik ya. Nih adik-adik hebat semua. Ada? Ketemu? Kalau enggak nanti kakak kirimin untuk yang hari Selasa ini di ininya apa? Bisa kok, bisa. Bisa? Ya, Aman? aman. Ya. Ada ya? Semua lengkap ya? Ya. Oke, sip ya Felicia. Makasih banyak Felicia. Ya, Speechless nih sama Felis kritisnya. Oke, good ya Felis. ya. Makasih juga ya, Kak. Sama-sama. Bye Felis. Yuk, Jennifer.